Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Huzaifi, mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25010911454. Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Mutmainah kelas 10 dengan materi Perkembangan Islam Masa Khulafaur Rasyidin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ilman yanfa'una subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid dini wa 'allimna kitaba wa ta'wila. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Udah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Bapak akan membacakan absensi. Yang namanya dipanggil, silakan angkat tangannya. Adinda Karina, Hadir Pak. Adiato, Hadir Pak. Alena Putri, Hadir Pak. Anissa, Hadir Pak. Audrey, Hadir Pak. Aulia Rahma, Hadir Pak. Dia Muharram, Hadir Pak. Farah Adiba, Hadir Pak. Vika Adelia, Hadir Pak. Indri Anggraini, Hadir Pak. Isaura, Hadir Pak. Khairun Nisa, Hadir Pak. Kiraina, Hadir Pak. Leni Mawarni, Hadir Pak. Nadia Gading, Hadir Pak. Nur Aini, Hadir Pak. Nurul Aini, Hadir Pak. Putri Azkia, Hadir Pak. Putri Bilqis, Hadir Pak. Putri Rahmawati, Pak. Kisti Wiladatul, Hadir Pak. Qori, Hadir Pak. Rizka Aulia, Hadir Pak. Salma, Hadir Pak. Saskia Aulia, Sofwatun Nida, Hadir Pak. Siti Al Inayah, Hadir Pak. Zahfa Khairun Nisa, Hadir Pak. Zalfa, Hadir Pak. Zulfa. Hadir Pak. Alhamdulillah. Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah, anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Demi memajukan negara Indonesia kita bangkitkan semangat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan untuk berdiri.
Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilakan duduk kembali. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan sebagai pemantik untuk pembelajaran pada kali ini. Islam mengalami banyak perkembangan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, salah satunya adalah dibukukannya Al-Quran. Coba berikan alasan Al-Quran menjadi inspirasi buat kalian. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ah, bagus. Coba. Siapa lagi inspirasi dari Al-Quran? Ya, Alena. Al-Quran sebagai sumber ilmu. Ah, bagus. Terus Bapak mau nanya lagi tentang Al-Quran. Apa keutamaan orang yang menghafal Al-Quran? Pak. Apa? Menjadi syafaat di hari kiamat. Oh, Masya Allah. Bagus. Ada lagi yang mau menjawab? Saya Pak. Apa? Akan dimuliakan bersama malaikat. Ah, Masya Allah. Bagus. Ya. Itu adalah sebagai pemantik daripada Khulafaur Rasyidin. Baik, selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tolong diperhatikan. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan menganalisis proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq, menganalisis proses pemilihan Umar bin Khattab, menganalisis proses pemilihan Utsman bin Affan, menganalisis proses pemilihan Ali bin Abi Thalib. Juga Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran tentang menganalisis substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian menganalisis substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Kemudian menganalisis substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis tentang substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Ya. Baik anak-anakku semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran,
Gimana kalau kita ice breaking? Siap ya semuanya ya? Nah, Bapak akan memberikan ice breaking tepuk jempol. Oke, siap? Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Bagus. Semangat semuanya. Baik anak-anakku semua, selanjutnya Bapak akan menampilkan tentang video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan disimak, jangan ada yang tidur, jangan ada yang mengobrol dan sebagainya. Tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Sehingga yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin ialah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat setelah Nabi wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Tugas Khulafaur Rasyidin yakni menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin yang terdiri dari 2 hal, yaitu tugas pedang tersebut mengenai otaknya yang diajukan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, Abdul Al-Rahman bin Muljam, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita temannya yang terbunuh di Nahrawan. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik tentang video yang tadi sudah kita lihat. Siap-siap. Apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Saya Pak. Apa? Khulafaur Rasyidin adalah seorang pemimpin yang menggantikan posisi Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Nah, Masya Allah, tepuk tangan. Khulafaur Rasyidin adalah yang menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Selanjutnya ada berapa khalifah yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Saya Pak. Ya, boleh. Ada 4 Pak. Ada 4. Coba kamu sebutkan. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Bagus. Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya, itu pertanyaan seputar pemantik tentang video yang sudah kita lihat tadi ya. Selanjutnya adalah Bapak akan menjelaskan materi tentang pembelajaran pada hari ini. Kalian jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang tidur, perhatikan ya. Semangat semuanya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Kata Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata ya.
Yang pertama khulafa, yang kedua rasyidin. Kemudian khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah, yang artinya adalah pemimpin, ya, atau orang yang menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian yang dimaksud dengan rasyidin adalah, yaitu berarti orang yang mendapat petunjuk dan bertindak lurus. Jadi khulafa rasyidin artinya adalah para pemimpin yang mendapat petunjuk atau pemimpin yang bijaksana yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Rasulullah. Untuk apa? Untuk melanjutkan perjuangan agama Islam. Kemudian ada berapa sih yang termasuk dalam khulafa rasyidin? Ada 4. Kita perhatikan. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang keempat ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah, yang mana kelahiran itu bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli beliau adalah Abdullah dan diberi julukan Abu Bakar. Kemudian nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Kemudian masa kepemimpinan beliau adalah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Dan beliau wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir, ya. Kemudian selanjutnya, substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Perhatikan ke depan. Yang pertama ada mengatur administrasi negara. Dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia, Umar bin Khattab mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi. Ada Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Ya, tuh mengatur administrasi di tempat-tempat tersebut. Kemudian yang kedua mengeluarkan undang-undang. Kemudian apa sih substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan? Ya, yang pertama perluasan wilayah atau ekspansi, ya. Beberapa wilayah berhasil dikuasai meliputi Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Kemudian yang kedua, ya, adalah pembukuan Al-Quran. Pada masa Utsman terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Utsman memutuskan untuk melakukan
penyeragaman cara baca Al-Quran. Akhirnya para penghafal Al-Quran, para sahabat yang menghafal Al-Quran dari beberapa daerah dikumpulkan untuk apa? Untuk menyeragamkan cara baca Al-Quran. Yang sampai sekarang Al-Quran kita baca itu namanya adalah Rosman Usmani, ya. Selanjutnya, mengambil kembali tanah yang dibagikan oleh Utsman kepada keluarganya dan mengembalikannya kepada negara. Ya, ini adalah penjelasan dari pelajaran kita pada hari ini, ya anak-anak ya, tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Paham semuanya? Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok ya, agar kalian berdiskusi, karena Bapak akan memberikan tugas ya, memberikan LKPD. Baik, Bapak akan membagikan kelompok terlebih dahulu ya. Baik, Bapak akan membagi 5 kelompok ya. 5 kelompok. Kelompok yang pertama ada Rizka Aulia, Indri, Nuraini, Putri Rahmawati, Zahpa, dan Adinda. Kelompok kedua Inayah, Adibah, dan kelompok 5 ada Khairunisa, Kisti, Dia, Anissa Hadiana, Bilkis, dan Audrey. Ya, silakan sekarang masing-masing kelompok membuat kelompoknya ya. Karena nanti Bapak akan membagikan tugas diskusi. Udah semua? Udah rapi semua? Baik, mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Baik anak-anak, sekarang kalian berdiskusi bersama teman-teman kalian, satu kelompok ya. Kalian lihat ya di lembar kerjanya. Yang pertama, tentang apa perbedaan mendasar antara cara pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua, nilai kepemimpinan apa dari Umar bin Khattab yang masih relevan jika diterapkan oleh pemimpin Indonesia saat ini. Kemudian yang ketiga, mengapa pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan dianggap sebagai prestasi yang sangat krusial bagi umat Islam hingga saat ini. Ya, silakan sekarang kerjakan tugasnya. Silakan berdiskusi. Jadi kayak ini tadi bekas Al-Qurannya gitu Pak. Apa Pak? Terus ya. Jadi Pak di sini kita memakai rujuk. Pokoknya nanti lihat aja di iniannya apa permasalahannya. Ini kan kalau yang ini kan krusial kayak penting gitu ya. Berarti kan penting, buat iya penting. Jadi maksudnya buat Islam tuh karena jadi apa dengan kita baca Al-Quran tuh Sering kita baca jadi apa. Ada masalah gak? Tidak. Nggak ada, alhamdulillah. Ada masalah? Nggak ada.
Masih ngerjain ya kelompok 3 ya. Kelompok 4 ada masalah? Nggak ada ya? Gimana anak-anak? Udah selesai semua? Baik. Selanjutnya Bapak akan memanggil kelompok pertama untuk mempresentasikan apa permasalahan yang sudah kalian diskusikan. Silakan maju kelompok pertama. Yuk, silakan maju. Semangat. Nanti kalau ada kelompok lain yang kurang berkenan dari jawaban kelompok 1, boleh memberikan sanggahan ya. Kami persilahkan. Ya, yang lain tolong didengarkan teman-temannya. Ya, dipersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang analisis perbandingan. Apa perbedaan mendasar antara cara pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dipilih atau diangkat menjadi khalifah oleh kaum muhajirin yang dimusyawarahkan di Bani Syakiyah yang merupakan balai pertemuan. Yang kedua, relevansi. Nilai kepemimpinan apa dari Umar bin Khattab yang masih relevan jika diterapkan oleh pemimpin Indonesia saat ini? Berikan alasanmu. Jawabannya, Khalifah Umar bin Khattab merupakan pemimpin yang tegas, adil, dan bijaksana. Beliau membuat undang-undang untuk menjaga ketertiban kehidupan masyarakat dan sangat relevan jika diterapkan oleh pemimpin Indonesia saat ini. Yang ketiga, studi kasus. Mengapa pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan dianggap sebagai prestasi yang sangat krusial bagi umat Islam hingga saat ini? Jawabannya, karena pada masa Khalifah Utsman bin Affan masih beragam cara membaca Al-Quran, sehingga dilakukan kebijaksanaan berupa mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang hingga Al-Quran pada saat ini yang kita baca disebut dengan Tasmah Utsmani. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan dong. Gimana, ada yang mau menyanggah? Nggak ada? Nggak ada. Kita lanjut dengan kelompok 2. Silakan, kelompok 1 duduk. Kelompok 2 silakan maju. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua ingin mempresentasikan gambar kerja peserta didik kita. Yang pertama, analisis perbandingan. Apa perbedaan mendasar antara cara pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab? Jawabannya, adapun perbedaan antara pengangkatan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, apabila Abu Bakar, beliau diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW, Kisah Bani Sa'idah, dan dimusyawarahkan oleh kaum muhajirin. Dan apabila Umar bin Khattab, beliau diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, relevansi. Nilai kepemimpinan apa dari Umar bin Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang 1. Analisis perbandingan. Apa perbedaan mendasar antara cara pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi penerus Rasulullah SAW hasil dari permusyawarahan kaum muhajirin dan kaum ansar. Sedangkan Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq karena pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sedang menderita sakit. 2. Relevansi. Nilai kepemimpinan apa dari Umar bin Khattab yang
Baik anak-anakku semua, alhamdulillah kalian telah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Bapak persilakan sekarang untuk duduk di tempat semula. Akan memberikan tugas individu ya, soal pilihan ganda. Ya baik anak-anak, silahkan diisi ya. Iya, Pak. Ya, bersilakan. Baik, tugasnya semua sudah dikumpulkan ya. Tugas kelompok juga tugas individu. Sebelum ke kegiatan selanjutnya, gimana kalau kita ice breaking untuk melemaskan otot-otot kita terlebih dahulu? Gimana, siap? Oh, siap. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat, bagus. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Khulafa'ur Rasyidin, perkembangan Islam masa Khulafa'ur Rasyidin. Di antaranya adalah ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin evaluasi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ya, selanjutnya Bapak akan merefleksi pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah kalian sangat antusias. Sangat antusias, kemudian sangat aktif, tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang tidur, semuanya semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini adalah periode emas kepemimpinan 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ya. Kemudian yang menggantikan
baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikenal karena kepemimpinan yang adil dan bijaksana dan mendapatkan petunjuk. Karena Islam telah dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya umpan balik nih ya. Umpan balik dari kalian dari pembelajaran kita pada hari ini. Coba ya Bapak milih siapa ya? Coba deh Azkia. Azkia. Baik Pak, kami sangat senang dan bersemangat dengan pembelajaran Bapak yang disampaikan. Alhamdulillah. Dan kami juga jadi tahu siapa itu Khulafaur Rasyidin dan bagaimana cara mereka memimpin serta strateginya demi kemajuan umat Islam. Iya, alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Pada senang hari ini? Senang. Alhamdulillah. Baik. LKPD sudah, video pembelajaran sudah, evaluasi sudah, ya maka mungkin sampai di sini pembelajaran kita ya. Semoga kalian semangat terus, sehat terus, semoga kalian semuanya sukses, amin ya rabbal alamin. Dari Bapak cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.